Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Fokus Utama, Kejar 1 Juta Lembar Saham untuk Pensiun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebenarnya saya sudah sempat buat beberapa video dengan judul yang serupa, di mana mengejar 1 juta lembar saham untuk pensiun. Kenapa saya buat video dengan judul yang sama lagi? Karena dengan mempertimbangkan banyak saham-saham besar yang menawarkan dividen rutin, yang perusahaannya bertumbuh, labanya besar, tapi harga sahamnya cenderung mengalami penurunan di tahun 2024 dan tahun 2025 ini. Dengan penurunan harga saham, kamu tentu sudah tahu bahwa saham ini dijual dengan harga yang lebih murah dan artinya kamu berpotensi memperoleh lembar saham yang lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Artinya dengan modal yang sama, kamu memiliki lembar saham yang lebih banyak. Hal itu tentu akan berpengaruh kepada semakin cepat kamu bisa mengumpulkan lembar saham dengan angka yang semakin banyak. Dan pertanyaannya, kenapa 1 juta lembar saham? Memang untuk lembar saham ini akan terpengaruh dengan harga saham yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk saham-saham yang hanya memiliki angka ribuan rupiah, angka 1 juta lembar saham ini merupakan angka yang realistis. Tapi bagi perusahaan yang angka harga sahamnya sudah di atas 10.000 rupiah, rasanya untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham itu cukup sulit untuk dilakukan. Mengingat tentu saja kamu membutuhkan modal yang semakin besar. Jadi pada video ini kamu bisa menyesuaikan sendiri dengan saham yang kamu idolakan atau saham yang kamu incar. Apabila harga sahamnya sudah terlalu tinggi, mungkin kamu bukan menggunakan angka 1 juta lembar saham melainkan 10.000 lembar saham. Dengan mencapai angka lembar saham ini tentunya diharapkan kita bisa memperoleh pendapatan pasif berupa dividen yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Tapi kembali lagi, untuk mendapatkan angka lembar saham sebanyak ini, entah itu 1 juta lembar saham atau 100.000 lembar saham, kamu tentu butuh satu hal, yaitu modal. Ini merupakan hal yang paling sulit untuk kita peroleh, mengingat kebanyakan dari kita merupakan masyarakat biasa yang tentunya hanya memiliki uang yang terbatas, bukan miliarder, bukan juga berasal dari orang kaya yang memiliki uang sangat banyak. Sehingga kita harus memutar otak bagaimana caranya agar bisa mengumpulkan lembar saham dengan waktu yang secepat-cepatnya, dengan risiko yang paling minim, dan tentunya dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada. Nah, saat video ini dibuat pada bulan Maret tahun 2025, kamu bisa melihat beberapa nama saham besar yang harga sahamnya bisa dikatakan cukup menarik. Sebut saja BRI dengan angka 3.840. Mandiri dengan angka harga saham 4.860, BNI 4.460, TLKM 2.450, Astra 4.900, BNGA 1.655, PTBA 2.580, BJTM 470, dan BJBR 760. Dan ini merupakan rekapan data dividen per share yang terakhir dibagikan oleh beberapa perusahaan ini. Nah, sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja terdapat salah hitung atau salah ketik. Dan dengan asumsi dividen per share dan harga saham seperti yang kamu lihat ini, maka dividen yieldnya sebagai berikut. BRI 8,3%, Mandiri 7,3%, BNI 6,3%, TLKM 7,3%, Astra 10,6%, BNGA 7,4%, PTBA 15,4%, BJTM 11,6%, dan BJBR 12,5%. Dari 9 saham yang kita bahas ini, kamu bisa melihat satu kesamaannya, yaitu 9 saham ini semuanya memiliki dividen yield di atas 6%. Bahkan saham Astra, PTBA, BJTM, dan BJBR memiliki dividen yield di atas 10%. Tapi ingat, satu hal penting yang harus digarisbawahi di sini. Ini mengacu pada dividen terakhir yang dibagikan. Dan tentunya angka dividen itu relatif dari tahun ke tahun mengacu pada kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Sehingga untuk saham-saham yang menghasilkan laba lebih tinggi, mungkin kamu bisa berharap dividennya juga besar di tahun 2025 ini apabila payout rasionya sama. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang labanya menurun di tahun 2024, mungkin dengan payout rasio yang sama, dividennya di tahun 2025 ini akan lebih kecil dibandingkan tahun 2024. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Nah, sekarang kita akan membahas dari sisi 1 juta lembar saham.
Bagaimana kita mengumpulkan 1 juta lembar saham ini, berapa banyak modal yang dibutuhkan. Ini merupakan perhitungan singkat yang saya buat, di mana BRI kita butuh dana 3,4 M, Mandiri 4,8, BNI 4,4, TLKM 2,4, Astra 4,9, BNGA 1,6, PTBA 2,5, BJTM 470 juta, dan BJBR 760 juta. Itu artinya dengan modal yang kita miliki untuk memperoleh 1 juta lembar saham, kita membutuhkan dana yang paling rendah di saham BJTM karena harga sahamnya adalah 470 per lembar saham. Artinya kita hanya butuh dana 470 juta. Sedangkan untuk saham-saham seperti BRI, Mandiri, BNI, dan Astra Internasional, kita membutuhkan dana yang cukup besar karena berada di atas 3,5 miliar rupiah dengan harga saham saat video ini dibuat. Nah, bagaimana apabila nantinya kita memperoleh 1 juta lembar saham? Ini merupakan dividen yang berpotensi kita terima dengan angka BRI 319 juta, Mandiri 353 juta, BNI 280 juta, TLKM 178, Astral 519, BNGA 122, PTBA 397, BJTM 54, dan BJBR 95 juta. Dan jika kita bagi per bulan, maka akan memperoleh angka sebagai berikut. Dengan range nominal 4,5 juta hingga 43 juta. Nah, tapi kembali lagi, ini bukan hal yang bisa kita capai dalam waktu singkat. Membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan ide, skill, dan berbagai kemampuan yang kamu miliki agar supaya modalmu bisa berkembang dan menyentuh angka 1 juta lembar saham. Dengan kondisi ini kamu bisa melihat berapa banyak modal yang perlu kamu kumpulkan dan lembar saham yang harus kamu cari agar supaya bisa memperoleh dividen yang cukup besar yang diharapkan bisa berdampak kepada kebutuhan hidup kamu. Artinya kamu tidak harus memiliki penghasilan lain untuk bisa hidup, tapi hanya butuh dari dividen saja. Setiap tahun kamu bisa memperoleh dividen secara rutin dan dividen itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupmu secara bulan ke bulan. Nah, tentu saja ini merupakan hal yang diimpikan banyak orang, termasuk saya pribadi, di mana kita memperoleh dividen yang setara atau bahkan lebih besar daripada biaya hidup kita. Sehingga tanpa perlu melakukan aktivitas lain atau tanpa perlu adanya active income, kita bisa hidup dengan lebih nyaman dan melakukan hal-hal yang kita senangi. Nah, tapi kembali lagi, ini bukan suatu hal yang bisa kita capai dalam waktu singkat. Kita butuh banyak hal dan kita butuh berbagai usaha agar supaya hal ini bisa tercapai. Dan salah satunya bisa kamu lihat apabila harga saham mengalami penurunan yang signifikan, otomatis modal yang kita butuhkan juga menjadi lebih kecil. Karena ingat, yang kita fokuskan adalah lembar sahamnya, yaitu 1 juta lembar saham. Apabila kita membeli saham misalkan di harga Rp4.000 dan kini harga sahamnya turun ke angka Rp3.000, itu artinya kita membutuhkan modal yang lebih kecil untuk bisa memperoleh lembar saham yang sama. Contohnya dengan harga Rp4.000 berarti apabila kita kalikan dengan 1 lot atau 100 lembar saham kita butuh dana Rp400.000. Tapi jika harganya turun menjadi Rp3.000 kita hanya butuh dana Rp300.000 untuk memperoleh lembar saham yang sama, yaitu 100 lembar saham. Ini merupakan suatu kesempatan yang bisa kamu manfaatkan agar supaya lembar saham yang kamu miliki bisa semakin banyak. Tapi kembali lagi, semua nama saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Tentu saja ada potensi harga sahamnya naik, ada potensi juga harga sahamnya turun. Ada potensi dividennya naik, ada potensi dividennya juga turun. Bahkan ada potensi terburuk mereka tidak membagi dividen. Sehingga semua hal itu harus kamu pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengumpulkan lembar saham yang menurutmu paling menarik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, terlebih bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun melalui pasar saham, di mana mengumpulkan lembar saham dengan nominal yang sudah kamu tentukan dan harapannya dividen yang nanti kamu akan terima di masa depan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu baik secara tahunan maupun secara bulanan. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari pembahasan lebih detail tentang bagaimana hidup dari saham, saya sudah sempat menulis satu ebook dengan judul Stock for Living dengan detail sebagai berikut yang bisa kamu baca pada tampilan ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silahkan WA saja di nomor yang tertera di awal atau di akhir video ini. Dan sebagai informasi, saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, saya tertarik membahas satu topik. Apakah dividen yang kita terima dan kita reinvestasikan bisa membuat portofolio naik 1 kali lipat atau terjadi kenaikan 100%?
Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat beberapa pembahasan. Salah satunya saya sudah coba bertanya di ChatGPT dan pembahasannya sebagai berikut. Dan nantinya di akhir video saya akan menampilkan tabel simulasi perhitungan yang saya buat sendiri terkait konsep ini. Informasi dari ChatGPT sebagai berikut. Konsep bahwa investasi dividen bisa membuat portofolio naik 1 kali lipat merujuk pada strategi investasi di mana dividen yang diterima dari saham yang dimiliki digunakan untuk reinvestasi. Dengan reinvestasi dividen, dividen yang diterima setiap tahun digunakan untuk membeli lebih banyak saham, alias kita fokus kepada lembar sahamnya, yang menghasilkan lebih banyak dividen di tahun berikutnya, sehingga mempercepat pertumbuhan nilai dividen. Ini terjadi melalui efek compound atau compounding effect, di mana return yang didapatkan tidak hanya berasal dari kenaikan harga saham atau capital gain, tapi juga dari dividen yang direinvestasikan untuk membeli lebih banyak saham. Seiring waktu, reinvestasi ini menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan akhirnya bisa mengandalkan nilai investasi dalam jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjelaskan bagaimana investasi dividen dapat membuat portofolio naik 1 kali lipat atau lebih. Pertama, reinvestasi dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan. Alih-alih menarik dividen sebagai uang tunai, investor yang fokus pada strategi dividen akan menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham perusahaan yang sama atau saham yang lain. Reinvestasi dividen ini meningkatkan jumlah saham yang dimiliki, yang artinya di tahun berikutnya, investor akan menerima dividen yang lebih besar lagi karena jumlah saham yang dimiliki bertambah. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang bisa kamu gunakan, apalagi jika saham-saham bagus harganya turun signifikan. Karena semakin rendah harga saham, dividen yang kamu akan terima dengan potensi modal yang sama seharusnya lebih banyak. Karena kamu bisa membeli lebih banyak lembar saham pada harga yang lebih rendah. Katakanlah dengan modal 100 juta, mungkin kamu bisa membeli Katakanlah dengan modal 100 juta, mungkin lembar saham yang kamu miliki saat harga saham berada di angka 1000 akan lebih sedikit dibandingkan saat harga saham berada di angka 700 rupiah. Poin kedua, efek compound. Efek compound atau compound effect adalah konsep di mana hasil yang didapat dari investasi sebelumnya, baik itu return dari harga saham maupun dividen, menghasilkan lebih banyak hasil lagi. Dalam hal investasi dividen, efek compound terjadi ketika dividen yang diterima tidak hanya menghasilkan pendapatan pasif, tapi juga menghasilkan lebih banyak saham yang akan menghasilkan lebih banyak dividen di masa depan. Inilah konsep sebenarnya dari compounding dividen, di mana kita memperoleh dividen, kita belikan saham lagi agar supaya lembar saham semakin banyak. Semakin banyak lembar saham, dividen yang diterima ke depannya akan lebih banyak. Begitu seterusnya menggulung semakin besar. Ketiga, pertumbuhan portofolio lebih cepat. Dengan reinvestasi dividen, portofolio kamu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan jika kamu hanya mengandalkan capital gain atau kenaikan harga saham. Pertumbuhan ini semakin besar seiring waktu karena efek compound bekerja lebih efektif dalam jangka panjang. Ini tentu tergantung kepada kondisimu masing-masing. Apabila capital gainmu lebih besar daripada dividen, tentu portofoliomu bisa lebih cepat bertumbuh dari sisi capital gain. Tapi sebaliknya, jika kamu mengalami capital loss, otomatis kamu bisa berharap dari sisi dividen. Poin keempat, dampak jangka panjang. Reinvestasi dividen memerlukan waktu untuk memberikan hasil maksimal, karena efek compounding baru terasa signifikan setelah beberapa tahun. Kita akan bahas berdasarkan tampilan tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan compounding dividen modal bisa beggar. Kita asumsikan modal awal 1 miliar rupiah. Tentu setiap orang punya komposisi modal yang berbeda-beda. Mungkin lebih tinggi, mungkin juga lebih kecil. Sehingga kamu bisa sesuaikan berdasarkan kemampuan kamu masing-masing. Dan kita asumsikan dividen yang kita terima sekitar 5% setiap tahun. Nah, pada tahun pertama, dengan modal 1 miliar rupiah artinya kita memperoleh dividen 50 juta dengan yield sekitar 5%. Apabila dividen ini kita tidak pakai dan kita tambahkan sebagai modal, itu artinya di tahun pertama pada akhir tahun modal kita menjadi 1 miliar 50 juta, di mana modal awal 1 miliar dan dividen 50 juta. Pada tahun kedua, dividen yang kita terima bukan lagi dari 1 miliar, melainkan dari 1 miliar 50 juta, karena lembar saham kita semakin banyak. Akibatnya dividen yang diterima juga semakin banyak, bukan lagi 50 juta, melainkan 52,5 juta. Sehingga pada akhir tahun kedua modal kita sudah tumbuh menjadi 1,1 miliar rupiah. Tentu saja untuk pembahasan ini kita fokus kepada modal yang kita konversikan menjadi jumlah lembar saham. Artinya kita tidak terlalu
Artinya kita tidak terlalu memusingkan terkait naik turun harga saham, tapi kita fokus saja kepada lembar saham yang bisa kita koleksi dengan dividen yang kita terima setiap tahun. Pada tahun ketiga sama seperti tadi, modal kita sudah menjadi 1,1 dan dividen yang kita terima juga semakin besar. Bukan lagi 50 juta, bukan lagi 52,5 juta, melainkan 55,12 juta. Sehingga total modal di akhir tahun ketiga sudah mencapai 1,15 miliar rupiah. Kondisi ini terus kita lakukan dari tahun ke tahun dengan asumsi dividen yield yang hanya 5%. Mungkin saja ini akan terjadi perbedaan pada realitanya karena ada perusahaan yang membagikan dividen dengan angka yang jauh lebih besar pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga hal itu akan berdampak kepada dividen yield yang semakin besar. Di sisi yang lain, kita juga tidak mengetahui apakah harga saham akan naik atau turun. Jika harga saham turun dan dividen per share menjadi lebih besar, maka dividen yield bisa bertambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, dengan kondisi ini kita bisa melihat perhitungan pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan modal awal 1 miliar, modal kita akan tumbuh 1 kali lipat dan menjadi 2 miliar pada tahun ke-15. Hanya dari dividen yang kita reinvestasikan setiap tahun. Ingat, konsep ini sangat sederhana, di mana kita membeli saham, dapat lembar saham, kita memperoleh dividen setiap tahun, dan dividen itu kita belikan lembar saham lagi. Alias lembar saham kita semakin lama semakin bergulung, semakin lama semakin banyak. Dan pada akhirnya, jika ditotal, kita bisa memperoleh modal yang lebih besar, bahkan bisa naik 100% dari modal awal kita. Dengan catatan, kita memiliki lembar saham yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Ini merupakan konsep sederhana dari compounding dividen, sehingga kita tidak hanya berharap dari sisi capital gain, dan di sisi yang lain, apabila harga saham mengalami penurunan, itu bisa kita lihat sebagai peluang, asalkan sahamnya masih bagus, labanya masih bagus, masih ada prospek ke depan, dan kita yakin dengan saham tersebut. Kita bisa memanfaatkan hal itu untuk membeli lembar saham yang semakin banyak pada harga yang lebih murah. Alhasil, potensi dividen yield yang bisa kita peroleh di kemudian hari bisa menjadi lebih besar. Dari contoh ini kamu bisa melihat bahwa hanya dengan konsep sederhana ini, modal awal 1 miliar bisa tumbuh menjadi 2 miliar pada 15 tahun ke depan. Tentu saja realitanya akan berbeda karena tidak ada dividen yield yang statis di angka 5% saja. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan harga beli yang akan kita lakukan, entah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan tentu saja harga terkini saat lembar saham itu kita konversi menjadi harga saham. Kita harus menghitung juga apakah harga pada saat itu naik ataupun turun. Nah, tapi apabila konsep sederhana ini terus kita lanjutkan dalam jangka panjang, jika kita lihat di sini pada tahun ke-20, nominal portofolio kita sudah menjadi 2,6 miliar. Pada tahun ke-30 sudah menjadi 4,3 miliar. Ini hanya merupakan konsep investasi yang sederhana, di mana kita hanya menggandakan dividen kita terima setiap tahunnya. Tidak perlu berbagai analisa yang ribet, tapi hanya simpel saja, yaitu reinvestasi dividen. Dan ingat, ini hanya apabila kita menggunakan dividen yield 5%. Bagaimana jika saya tambahkan 1% saja untuk dividen yield yang katakanlah menjadi 6% setiap tahunnya? Apa yang akan terjadi? Kamu bisa lihat, yang awalnya di tahun ke-15 kita memiliki portofolio 2 miliar, kini berubah. Di tahun ke-12 kita sudah memiliki portofolio 2 miliar. Artinya hanya dengan kenaikan dividen yield 1% saja sudah berdampak 3 tahun kepada pertumbuhan portofolio kita untuk bisa membuat portofolio tumbuh 100%. Sangat sederhana bukan? Hanya dengan kenaikan 1% ternyata berdampak sangat luar biasa dalam jangka panjangnya. Dan bisa kamu lihat, pada tahun ke-20 portofolio sudah naik menjadi 3,2 dan pada tahun ke-30 menjadi 5,7. Ingat, saya hanya menaikkan 1% saja dari dividen yield. Itu artinya kamu tidak boleh menganggap remeh dividen yield yang kamu terima meskipun hanya selisih 1%. Karena dalam jangka panjang, apabila itu digulung terus-menerus, hasilnya bisa besar juga. Tentu saja saya mau disclaimer, angka yang saya tampilkan ini hanya perhitungan saja. Dan tentunya realitanya pasti bisa berbeda. Jadi kamu tidak boleh telan mentah-mentah simulasi ini karena kamu juga harus mempertimbangkan berbagai potensi kemungkinan baik itu peluang maupun resiko yang ada di pasar saham secara realitanya seperti apa. Apakah di masa depan masih ada potensi untuk menggulung dividen yang kamu terima ataukah mungkin kamu harus cut loss saham tersebut karena sudah tidak ada prospek di kemudian hari. Nah, setelah kita memperoleh modal yang bisa kita katakan ideal, barulah kita bisa berpikir untuk hidup dari dividen saham. Jadi stepnya ada dua. Yang pertama kita menggulung dulu dividen yang kita terima, baru kemudian setelah nominal portofolio itu cukup, lembar sahamnya cukup, baru kita bisa hidup dari dividen. Jangan kita balik, karena perjalanan di pasar modal merupakan perjalanan yang panjang.
Mungkin kita tidak bisa tempuh dalam waktu hanya di bawah 10 tahun dan bahkan membutuhkan waktu di atas 15 tahun. Tapi setidaknya dengan konsep sederhana ini, kita jadi bisa memiliki konsep investasi yang bisa dikatakan santai. Tidak terlalu berpikir terhadap kenaikan dan penurunan harga saham dalam waktu ke waktu, hari ke hari. Tapi kita hanya fokus saja kepada kinerja perusahaan secara jangka panjang. Apakah perusahaan itu masih mampu untuk tumbuh dari sisi labanya, ekuitasnya masih mampu tumbuh, dividennya mampu dibagikan secara rutin dengan yield yang menarik, dan apakah kita bisa memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, katakanlah modal awal kita hanya 1 miliar rupiah saja. Apabila dengan konsep tadi dividen yield 5%, maka dividen yang kita terima hanya 50 juta rupiah. Dan apabila biaya hidup setahun kita adalah 120 juta atau 10 juta per bulan, maka dengan modal 1 miliar rupiah ini dan dividen yield 5%, kita belum bisa hidup dari dividen. Karena masih ada selisih sekitar 70 juta dari biaya hidup kita 120 dikurangi dengan dividen yang kita terima 50 juta. Tapi misalkan di sini modal awal kita sudah menjadi 3 miliar rupiah, maka dividen yang kita terima sudah menjadi 150 juta, yang mana angka ini lebih besar 30 juta dari biaya hidup setahun kita. Barulah pada saat ini kita bisa berpikir untuk hidup dari dividen saham. Nah, tentunya kamu sudah mengetahui realitanya. Kita membutuhkan modal miliaran rupiah agar bisa memperoleh konsep sederhana yaitu hidup dari dividen saham. Sehingga apabila modal kita masih terbatas, yang perlu kita lakukan adalah berusaha lebih keras, kerja lebih cerdas agar supaya modal kita semakin banyak. Untuk menumbuhkan modal tentu saja seperti yang saya katakan tadi, selain kita bisa berharap dari sisi capital gain, kita juga bisa berharap dari sisi dividennya. Entah dari dividen yang kita reinvestasikan atau kita mencari saham-saham yang membagikan dividen yield dengan angka yang besar. Semuanya tergantung kepada strategi dan keputusan kamu masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan selalu resiko sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya tertarik karena dividen yieldnya besar, jangan hanya tertarik karena ada potensi capital gain yang besar, tapi pertimbangkan resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, apakah kamu siap menghadapinya atau tidak? Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Oh iya, pada tahun sebelumnya saya sudah sempat menulis ebook dengan judul Stock for Living atau Hidup dari Saham. Apabila kamu tertarik membaca pembahasan terkait ebook ini, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video untuk melakukan pembelian. Pembahasan singkat pada video ini selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.